Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Jamal Abdul Nasir selaku Kepala SD Unggulan Permata Jingga. Yang terhormat Bapak Maulana Fajar Wandiro dan Ibu Nur Ailin Dania selaku tim manajemen SD Unggulan Permata Jingga. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Unggulan Permata Jingga yang sangat kami sayangi, ayah dan bunda tercinta yang kami banggakan, teman-teman kelas 5 SD Unggulan Permata Jingga. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat sampai kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman cahaya Quran. Selamat datang dalam acara Festival of Learning 5 Grades The Harvest Time. Selama kurang lebih 1 jam ke depan, saya Aura Kasyafina Dan saya Yusuf Akbar Alvaro akan membawakan acara luar biasa ini. Acara panen raya hasil kami belajar selama 1 semester. Sebelum acara kita mulai, kita lihat dulu presentasi acara panen raya. Sebelum acara kita mulai, mari kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk ke acara inti, akan ada beberapa sambutan. Sambutan yang pertama adalah sambutan dari perwakilan wali murid, yakni Bunda dari Alvaro Bimasena Arianto kepada Ibu Rininta Indra Arianto. Disilakan. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Unggulan Permata Jingga, Pak Jamal. Yang kami hormati seluruh Dewan Guru Pengajar kelas 5 dan staf serta manajemen SD Unggulan Permata Jingga. Yang kami hormati seluruh orang tua dan wali murid SD Permata Jingga yang telah hadir pada hari ini. Serta seluruh anak-anak kelas 5 SD Permata Jingga yang luar biasa cerdas, sehat dan kuat, yang saya cintai dan saya banggakan. Pada di luar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta nikmatnya sehingga kita semua dapat berkumpul dan melaksanakan agenda kegiatan pentas seni dalam rangka 5th Grade Festival of Learning The Greatest of Love anak-anak kelas 5. Sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri. Nama kami Rininta Indra sebagai orang tua salah satu siswa kelas 5 yaitu Aro yang diminta untuk mewakili orang tua dan wali murid kelas 5 di sini. Mungkin ada yang belum mengenal Aro karena Aro baru bergabung dengan teman-temannya pas kelas 4 setelah pindah dari Makassar. Dalam kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada kepala sekolah yang menjadi penuntun dan bingkai kami dalam mendukung program-program sekolah, juga dengan sabar menerima aspirasi dan idealisme kami sebagai orang tua dan wali murid. Juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada wali kelas serta seluruh guru pengajar di kelas 5, serta staf dan manajemen di sekolah yang dengan berbagai dinamika yang ada pada anak-anak kelas 5 ini, bapak-bapak dan ibu-ibu guru terus membimbing anak-anak dengan luar biasa, penuh kasih dan kesabaran sehingga kegiatan hari ini khususnya bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih juga kami haturkan kepada orang tua dan wali murid yang telah berkenan meluangkan waktu pada hari ini untuk menyaksikan pencapaian anak-anak yang sudah giat belajar dan berlatih
selama 1 semester ini, juga saling bekerjasama untuk mendukung seluruh program dan kegiatan sekolah sehingga semuanya dapat terlaksana dengan baik. Tidak lupa tentunya ucapan terima kasih kami ucapkan kepada seluruh anak-anak kelas 5 yang sudah berusaha dan belajar dengan baik selama 1 semester ini. Anak-anak juga sudah berlatih dengan giat untuk pementasan pada hari ini. Dan anak-anak harus terus ingat bahwa kalian semua adalah yang terbaik. Terus semangat, terus berusaha untuk tetap menjadi yang terbaik versi kalian masing-masing. Pokoknya anak-anak kelas 5 ini semuanya hebat dan luar biasa. Tentu saja hasil yang baik tidak akan tercapai jika tidak ada sinergi yang baik antara sekolah dan orang tua. Tentunya semua untuk kebaikan anak-anak kita dan kemajuan SD Permata Jingga. Demikian dari kami sebagai perwakilan dari orang tua anak-anak kelas 5. Kami mohon maaf atas kata-kata yang kurang berkenan. Atas waktu dan tempatnya kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang terakhir dari Bapak Kepala SD Unggulan Permata Jingga kepada Bapak Jamal Abdul Nasir, disilakan. Beri tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu orang tua wali murid SD UPJ khususnya kelas 5 yang berbahagia. Yang terhormat Bapak Ibu guru tim teaching kelas 5, yang terhormat manajemen Bu Ailin, ya, kebetulan Pak Maul sedang ada tugas keluar, ya. Yang kami sayangi anak-anak semuanya, baik laki perempuan yang berbahagia, insya Allah mereka hari ini sangat semangat untuk mempersembahkan sesuatu kepada ayah bunda. Tak lupa sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Ayah, bunda, bapak, ibu semuanya yang bahagia, patut kita syukuri pada pagi hari ini sesuai dengan agenda, sesuai dengan yang sudah kami rencanakan. Alhamdulillah tidak ada halangan suatu apapun, dan terima kasih Bapak, Ibu, Bunda, Ayah semuanya bisa hadir, bisa meluangkan waktu. Saya yakin Ayah Bunda punya kegiatan yang super sibuk, ya, saya yakin itu sesuai dengan kegiatan kewajiban masing-masing. Namun demi anak-anak kita semua, demi membahagiakan anak juga, karena mereka juga senang insya Allah nanti kalau bunda ayahnya akan datang. Jadi mereka insya Allah dengan waktu yang mepet ini mereka sudah semangat, tapi dengan waktu terbatas ternyata tidak menjadi halangan. Jadi anak-anak alhamdulillah semangat semua. Yang sedang sakit mudah-mudahan lekas disembuhkan tentunya, ya. Ayah bunda mungkin barangkali saat ini beda dengan beberapa tahun yang lalu, ya. Kalau tahun yang lalu kita pentas ataupun memperingati Hari Ibu sekaligus rapotan all, ya, dari kelas 1 sampai kelas 6. Namun karena keterbatasan ruangan juga, karena pandemi atau pasca pandemi yang belum ya begitu baik, ya, masih di sekitar kita katanya ada. Untuk itu kami mengambil keputusan untuk melaksanakan pentas ini hanya tiap grade, tiap kelas, ya, kelas 1, 2, dan waktunya berbeda-beda. Insya Allah semua ada positif dan negatifnya, dan positifnya tentunya insya Allah lebih besar. Negatifnya barangkali kurang seru, ya, kurang rame itu kan, ya. Tapi positifnya insya Allah lebih banyak, ya. Salah satunya bisa fokus, ya, bisa tahu anak-anak kita kelas 5 all, ya, dari selama 1 semester, dan semuanya bisa tampil. Insya Allah anak kelas 5 semuanya tampil, dan kelas-kelas yang lain juga sama dengan segala kelebihan, sekali lagi dengan segala kelebihan dan tentunya sedikit kekurangannya. Untuk itu kami mohon Bapak, Ibu, Bunda, Ayah, anak kita yang istimewa ini
kata Farel apa? Jangan dibanding-bandingkan ya, kata Farel, jangan dibanding-bandingkan. Anak kita adalah anak yang terbaik. Allah Tuhan menitipkan ke kita untuk mendidiknya, dan tentunya sekolah mengucapkan terima kasih atas kerjasama selama ini. Ya, Bapak Ibu berkomunikasi dengan tim teaching di kelas 5. Insya Allah tahun depan kelas 6 dan hampir setelah itu nggak tahu kemana. Jadi sekali lagi selama 5 tahun kita bergandeng tangan untuk mendidik anak-anak kita bersama-sama. Tanpa bantuan Bapak Ibu kami juga nggak bisa apa-apa. Insya Allah kami juga mengucapkan terima kasih yang telah diberikan kesempatan, yang telah diamanai oleh Bapak Ibu untuk mendidik selama di sekolah tentunya. Dan tentunya juga dengan keterbatasan kami pun juga ada sesuatu yang barangkali tidak mengenakkan, ada yang kurang pas, ya semua pasti tidak disengaja. Ya sekali lagi pasti kami tidak sengaja untuk melakukan kegiatan-kegiatan kesalahan. Untuk itu kami butuh masukan, saran, kritik, komunikasi dengan wali kelas, komunikasi dengan tim teaching. Jangan menganut ilmu kebatinan. Apa dibatin aja nggak akan tahu kami ya, nggak akan menyelesaikan masalah. Untuk itu ya dengan kami mohon maaf tentunya. Pada kesempatan ini nanti ya kurang lebih 1,5 jam anak-anak akan memberikan hadiah untuk ayah bunda ya, apa yang sudah dilakukan selama 1 semester. Selama 1 semester dengan waktu terbatas, tapi insya Allah juga menghibur ya. Ya siap-siap bunda nanti tisu jangan lupa ya. Siap-siap untuk membawa tisu. Baik itu aja sih. Sekali lagi terima kasih atas waktunya yang telah diluangkan dan Bapak Ibu bisa hadir di sini, bisa mengapresiasi anak-anak. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yusuf, selama 1 semester kita telah menerapkan kurikulum merdeka. Di sekolah kita sering mengerjakan berbagai macam proyek. Benar sekali Aura. Tapi dalam pekerjaan proyek yang terpenting bukanlah hasil, namun bagaimana proses kita dalam berkolaborasi dan bekerja sama dengan orang lain. Bukankah kita adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain? Setuju Yusuf. Nah, drama yang akan dibawakan teman-teman kita berhubungan dengan judul yang harus kita miliki agar mendapatkan masa depan yang cerah, dengan judul The Secret of Island and Ocean Ethnic. Tunggu dulu. Sebelum masuk ke drama, kita lihat dulu presentasi proyek kaligrafi yang akan disampaikan oleh Zebi, Kinan, dan Rafa. Beri tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone, my name is Zebin Kadifola. Nama saya Rafa Irham Nabil. Today we will be presenting art calligraphy our project. Untuk membuat kaligrafi seperti ini, pertama alat dan bahannya adalah cat akrilik, papan kayu persegi, kuas, palet, kertas yang sudah dipotong berbentuk kaligrafi, lem atau double tip, glitter, dan lain-lain. Calligraphy carefully, and lastly add decoration like glitters, painting of flowers, leaves, and others. Aku ada tips nih, saat pemilihan warna tulisan harus terang dan background harus gelap agar tidak terlihat terlalu mencolok atau terlalu gelap. Ini dia hasil karya dari teman-teman kami. Very beautiful according to their respective works. Kami juga ada kesusahan saat pemilihan warna dan kerapihan. That's right. Karya seni ini termasuk karya seni murni yang hanya dilihat dari keindahannya saja. Yep, that's right.
Maybe that's all from us. Matur nuwun sedaten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, mereka dapat mempresentasikan menggunakan bahasa bilingual. Terima kasih Ayah Bunda telah memberikan kami kesempatan belajar di sini. Kami bisa mendapatkan pengajaran yang inovatif dan menarik dari guru-guru hebat. Terima kasih Bunda. Penampilan kedua adalah presentasi proyek anyaman yang disampaikan oleh Dira, Gendis, dan Lala. Beri tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu konco-konco ugi Bapak Ibu guru ingkang kami hormati. Kula Lala. Kulo Gendis. Kulo Dira. Kami akan mempresentasikan tentang karya seni rupa anyaman. Seni rupa anyaman adalah teknik membuat kira seni rupa yang dilakukan dengan cara menumpang tindikan bahan anyam. Nah, karya seni rupa ada dua jenis, yaitu karya seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Benar sekali, kemarin kita sudah membuat anyaman dari kertas dan juga membuat tas dari tali rafia. Contoh karya seni rupa 2 dimensi yaitu anyaman dari kertas yang seperti ini. Sedangkan karya seni rupa 3 dimensi adalah keranjang anyaman yang seperti ini. Berdasarkan fungsinya, karya seni rupa juga dibedakan menjadi 2, yaitu karya seni rupa murni dan terapan. Karya seni rupa murni adalah hanya bisa dinikmati keindahannya, dan karya seni rupa terapan memiliki fungsi dan kegunaan sehari-hari. Setuju Dira, karena untuk membuat keranjang anyaman dari tali rafia kita memanfaatkan barang bekas seperti gelas plastik dan tali rafia menjadi barang yang lebih bermanfaat. Ucup teman, dengan belajar anyaman kita banyak sekali belajar loh. Di antara mengembangkan keterampilan motorik halus, melatih sikap emosi, konsentrasi, serta mengenal kerajinan tradisional masyarakat Indonesia. Wah, banyak sekali ya manfaatnya. Demikian presentasi dari kami. Pilih wonten kalipatan nuwun agunging pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini aku tahu bahwa anyaman adalah budaya bangsa yang harus dilestarikan. Bangsa yang hebat adalah bangsa yang menjunjung tinggi budayanya. Saat mengerjakan proyek ini, aku lumayan kesulitan karena membutuhkan kesabaran, konsentrasi yang besar. Tapi dengan kesabaran, akhirnya aku bisa membuat proyek ini. Sama, aku juga begitu Yusuf. Baiklah, presentasi selanjutnya adalah laporan proyek gabungan bidang studi IPA, Matematika, dan Bahasa Indonesia yang akan disampaikan oleh Arga, Audrey, dan Elo. Kepada yang bertugas disilakan. Beri tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Elo. My name is Arga. Kali ini kita akan mempresentasikan building kita di Museum Tubuh. Di sana gimana situasinya? Sangat seru dan kita mendapatkan ilmu. Jalan ke Museum Tubuhnya di mana ya? Di Jalan Kartika nomor 2, Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu, Jawa Timur, 65.314. Harga ribet banget, intinya Museum Tubuh ada di Kota Batu.
Mengapa museumnya dipanggil The Bagong? Karena diambil dari salah satu tokoh pewayangan yang paling cerdik, yaitu Bagong. Ada berapa zona di Museum The Bagong? Di Museum Bagong adalah salah satu wahana yang memberikan informasi tentang anatomi manusia. Di Museum The Bagong ada 16 zona, yaitu zona gigi, telinga, mata, otak, jantung, paru-paru, hati, ginjal, dan masih banyak lagi. Oh iya, ketika kita mau berangkat, kita dikasih worksheet. Ada worksheet matematika yang kita diajak buat berbandingan. Kita juga dikasih worksheet tentang sains. Kita diminta untuk mencari informasi pelajaran yang sudah kita pelajari di sekolah. Contohnya sistem pencernaan, sistem pernafasan, dan peredaran darah. Setelah itu kita dikasih waktu sekitar 1 bulan untuk menyusun laporannya. Dari situ kita tahu bagaimana cara membuat karyanya. Pokoknya seru deh. Wah, sepertinya Museum The Bagong terlihat seru ya. Jadi pengen sekali ke sana. That's all the presentation of the Bagong Adventure Museum from us. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari proyek ini kita bisa belajar bagaimana cara membuat laporan secara sistematis. Ayah bunda, untuk laporan ini bisa lihat di stand proyek di luar ya. Kita cukup lama ya mengerjakan proyek ini, Yusuf. Dari sini kita belajar untuk menggunakan aplikasi Google Doc. Jadi bekerja kelompok lebih mudah. Benar sekali. Oh ya Aura, presentasi selanjutnya adalah proyek P5. Apa sih P5 itu? Proyek P5 adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dari proyek ini kita diasah untuk menjadi pelajar dengan profil Pancasila. Presentasi ini dilakukan oleh kelompok yang dinilai oleh Pak Maulana atau nama kerennya Pak Maul Guru Milenial. Kepada Pak Maul disilahkan. Wah Yusuf, aku dapat contekan ini dari Bu Dewi kalau Pak Maul berhalangan hadir. Selanjutnya akan diwakili oleh Bu Nikma. Kepada Bu Nikma disilakan. Beri tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Jamal Abdur Nasir selaku Kepala SD Unggulan Permata Jingga, kepada yang saya hormati manajemen SD Unggulan Permata Jingga, dan yang saya sayangi dan saya hormati adalah Bapak Ibu Wali Murid kelas 5 SD Unggulan Permata Jingga. Sholawat serta salam tak lupa kita panjatkan kehadirat Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita di zaman terang beneran ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Mohon maaf kalau kecewa, yang seharusnya datang di sini bukanlah saya, itu adalah rekan saya sebagai selebtok. Beliau punya 20.000 subscriber. Ya. Mungkin salah satu di antara kita ada yang lebih ya, mungkin alhamdulillah kalau gitu YouTuber atau mungkin TikTokers atau influencer lainnya. Kita punya aset seperti ini Bapak Ibu, dan Pak Maulana kebetulan sedang mengisi di KKG Gugus, Kecamatan Pakis. Kebetulan alhamdulillah di SD Unggulan Permata Jingga ada 3 guru penggerak. Yang pertama adalah Bapak Maulana Fajar Wandiro. Yang kedua adalah Bu Ririn Rohmawati, guru kelas 2. Dan yang ketiga adalah saya. Selanjutnya adalah ada yang saat ini sedang proses pendidikan, yaitu adalah Bu Nur Ailin Dania. Alhamdulillah dengan ini kita memberikan sesuatu yang terbaik. Dan jangan khawatir Bapak Ibu, insya Allah sesuai track. Dan alhamdulillah tahun ini juga SD Unggulan Permata Jingga juga ditunjuk sebagai salah satu sekolah penggerak. Jadi mulai tahun depan kita akan mulai bekerja sebagai sekolah penggerak. Selain itu SD Unggulan Permata Jingga diamanai juga menjadi boleh memodifikasi kurikulum Merdeka yang saat ini dilakukan. Jadi bukan hanya di kelas 1 sama di kelas 4 saja,
tapi kita bisa di pilihan ketiga, yaitu mandiri berbagi. Jadi kita bisa memodifikasi sesuai dengan apa yang ada di sekolah kita dan nanti akan kita share kepada Bapak Ibu guru lain di sekolah luar di Indonesia seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ini adalah ada hubungannya dengan proyek P5 nggih Bapak Ibu. Hasil penilaian konten ini dari Pak Maul, saya hanya membacakan seperti itu. Jadi pemenangnya adalah kelompok Laskar. Ya, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok Laskar Bapak Ibu. Jadi penilaian ini awalnya kenapa kita mengusung proyek P5 itu kok anak-anak dijadikan konten kreator. Anak-anak di kelas 5 90% punya HP pribadi. Dan saya yakin 100% anak-anak itu bisa mengakses HP. Walaupun itu HP-nya orang tua. Mereka sebagai penikmat saja Ibu Bapak. YouTube, TikTok, Facebook dan sebagainya, mereka cuma sebagai penikmat. Padahal ini adalah ladang basah. Mereka bisa sebagai konten kreator. Bagaimana kita menumbuhkan mereka bukan hanya sebagai penikmat, tapi mereka adalah konten kreator di dalamnya. Mungkin karya-karya mereka belum seprofesional yang ada di luar. Tapi kalau Bapak Ibu mau membandingkan, silakan nanti ada di stand, di sana ada hasil karyanya anak-anak yang saya sudah luar biasa ini dikerjakan oleh anak-anak kelas 5. Beri tepuk tangan untuk anak-anak kita, Bu Bapak. Jadi konsep awalnya ini informasi yang disajikan. Informasi yang disajikan kan banyak sekali di sosial media informasi yang tidak mendidik nggih Bapak Ibu. Kita miris seperti itu. Tapi dengan adanya ini kita mengarahkan anak-anak dengan pengetahuan yang mereka dapatkan. Kita arahkan mereka untuk menjadi konten kreator yang mendidik tentunya. Lalu ada alur kontennya dan konsepnya. Hal yang perlu dipertahankan adalah konsepnya sederhana dan jelas. Alurnya itu sangat jelas. Dan belum ada hal yang perlu diperbaiki menurut penilaian Bapak Maulana, sang selebtok kita. Nah, seperti itu Bapak Ibu, dan yang dinilai bukanlah hasilnya, tapi proses, bagaimana mereka bisa bekerja sama dengan teman, bagaimana mereka bisa meregulasi diri. Aku punya kewajiban untuk mengerjakan tugasku, berarti aku harus bertanggung jawab terhadap tugasku. Bagaimana kemandirian mereka, itu yang akan kita asah terus-menerus Bapak Ibu. Jadi hasilnya itu adalah bonus untuk anak-anak. Tapi yang dinilai sebenarnya adalah bagaimana prosesnya dan hasilnya ini dinilai hari ini, dan untuk meningkatkan semangat mereka dalam bersaing. Nah, untuk juga bersaingnya secara positif, jadi di awal sudah dijelaskan bahwa nanti akan dipilih satu proyek terbaik, dan inilah kelompok Laskar. Untuk selanjutnya mungkin anak-anak yang lain bisa lebih baik lagi, karena proyek ini bukan hanya ada di kelas 5 saja, mungkin akan berkelanjutan sampai mereka kelas 6. Demikian sambutan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk kelompok Laskar maju ke depan. Juga mendapatkan materi pembuatan iklan dari Pamai, yaitu berupa cara pembuatan dan disebarluaskan di mana saja. Kalian berkonsultasi bersama guru pembimbing dalam pembuatan iklan ini. Untuk membuat iklan layanan masyarakat berupa video, kami berdiskusi untuk membuat skenario iklan terlebih dahulu. Menyiapkan peralatan, properti, latar untuk syuting. Pengambilan video dilakukan di lingkungan sekolah dan sekitarnya. Setelah pengambilan video, editing di rumah dan dikoreksi dan ada sedikit revisi.
Setelah direvisi, kemudian kami sebarluaskan di sosial media masing-masing. Untuk iklan layanan masyarakat berupa poster, kami mencari materi yang disampaikan guru maupun internet. Mendesain menggunakan Canva dan menuliskan materi tentang tubuh sehat dengan berpuasa. Kami mendiskusikannya dengan kelompok dan ada sedikit revisi. Setelah direvisi, kami sebarluaskan ke sosial media masing-masing. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut tayangan iklan dari kelompok kami. Albara, mengapa kamu sangat lesu? Mengapa seperti itu, Albara? Sayur dan nasi merupakan makanan 4 sehat, 5 sempurna yang bisa membuat tubuh kita kuat dan sehat saat berpuasa. Nah, gitu dong. Yuk, gas. Assalamualaikum. Halo Gina. Salam. Halo Karisa. Kamu enak banget ya. Iya. Maaf banget ya. Iya nggak apa-apa. Ya, aku mau keluar dulu ya. Assalamualaikum. Akhirnya belum juga. Salam. Iya, kenapa nih? Ayo Kak, kita biasa foto. Oh gitu. Maaf deh, kakak baru tahu. Kakak matikan loh harapannya. Makasih ya infonya dan ya. Sama-sama Kak. Nanti buka bersama yuk. Ayo, aku langsung ke sana. Halo teman-teman. Wah, keren ya Yusuf. Memang proses tidak mengkhianati hasil. Kita sangat tahu sekali bahwa pengerjaan proyek P5 membutuhkan proses yang cukup panjang dan banyak sekali hal yang kita peroleh dari situ. Ya Aura, sebagai bentuk apresiasi
Bagi kelompok yang telah memenangkan proyek P5 ini, ada beberapa hadiah yang akan diberikan oleh Bu Ailin. Kepada Bu Ailin disilahkan. Aura, apa saja sih sikap yang mencerminkan P5? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Oh begitu, wah keren ya. Tiba saatnya kita masuk pada acara yang kita tunggu-tunggu. Drama dengan judul The Secret of Island and Ocean Ethnic. Di sebuah pulau terpencil yang tak banyak dikenal dunia luar, tinggallah suku Ocean dan Island. Mereka tinggal di sebuah pulau yang indah dan memiliki banyak kekayaan alam. Sayangnya, para penduduk di kedua suku ini sibuk berperang dan bertikai. juga kesedihan yang tak berujung, kerinduan akan ketenangan dan mampu hidup rukun kembali. Keegoisan yang semestinya bisa dilembutkan oleh rasa saling menyayangi.
Bahasa kedua suku, mereka menganggap sukunya lebih unggul dari suku yang lain. Bahkan mereka pun sering berselisih dengan sesamanya. Tidak ada kedamaian dan kenyamanan. Bahkan terjadi kerusuhan dan pertikaian. Hingga suatu hari suku Island dan suku Ocean bertikai kembali karena berebut hewan buruan di sebuah hutan. Mengapa kalian di sini? Ini aturan kami. Tidak, kami dulu yang menemukan hewan ini. Baik, jika kalian tetap bersikukuh untuk menangkap hewan ini, lebih baik kita bertarung. Emang kalian pikir kita takut? Setelah bertarung, suku Island dan suku Ocean kembali ke wilayah masing-masing. Kedua suku tersebut tidak jadi menangkap hewan buruan dan kembali ke wilayah masing-masing. Sigap, kawan sigap. Bergerak. Tegak. Salam nasional. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian ada sebuah keluarga kesatria yang tersadar akan bahaya di wilayah suku Ocean dan suku Island. Kedua suku ini sering bertikai dan tidak menemukan kedamaian. Mereka berinisiatif menyuruh anak laki-laki tertuanya untuk merantau meninggalkan pulau.
Anakku, panggonane awak dhewe wis ora aman le, amarga wis akeh cecongkrahan. Budal ngono negara sebrang gawe sinau agama. Budal ngono negara sebrang gawe sinau agama. Bilih kowe wis oleh ilmu agama matu oleh nang negara asalmu iki le. Nggih, Bapak. Bapak Ibu, kula pamitan rumiyin badhe bidhal lunga menyang negara seberang. Kula nyuwun pandongane mugi-mugi kula saged nuntut ilmu ingkang lancar kalian pengarep Bapak lan Ibu. Iya le, Bapak lan Ibu ndongakno sampeyan oleh ilmu sing manfaat kanggo negara asalmu iki. Nggih, Ibu. Sing hati-hati le. Bertahun-tahun berlalu, akhirnya sang anak kembali dari rantauan. Sang anak menyadari bahwa sehebat ataupun setinggi orang, maka ia harus ingat kepada orang tua yang telah merawat dia dari kecil hingga dewasa. Pemuda ini pun kembali ke kampung halaman untuk merawat orang tuanya yang renta. Setiap malam, anak ini mengaji di surau dekat rumahnya. Suaranya yang merdu menggetarkan penduduk suku Ocean dan Island. Setiap malam, penduduk suku Ocean dan suku Island menantikan lantunan merdu bacaan Al-Quran dari sang pemuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iqra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai,
Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuh-musuh. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang-orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh yang makruh, dan cegah yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku merasa damai mendengar lantunan suara ini. Hai pemuda, lakukan setiap hari. Coba jelaskan, suara apa ini? Ini adalah lantunan ayat suci Al-Quran Wahyu Ilahi sebagai penerang dan petunjuk hati manusia. Aku yang belajar tentang suara merdu ini. Apakah kamu membantuku? Aku juga mau. Baik, aku akan mengajari kalian membaca Al-Quran setiap hari. Sama-sama. Sejak saat itu, banyak orang dari suku Island dan suku Ocean yang belajar Al-Quran dan memperdalam ilmu agama agar menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hingga pada suatu hari pemuda itu mengundang temannya dari negara seberang untuk datang memberikan tausiah dan hiburan kepada suku Island dan suku Ocean. Seorang pemuda memberikan tausiah kepada suku Island dan suku Ocean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Langit Ruhama. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan memberikan sebuah materi tentang tips membuat perkataan yang bermanfaat. Nah, pastinya hadirin hadirat sekalian sering mendengar orang yang sedang membicarakan, seperti teman yang sedang berbicara, orang tua yang sedang berbicara, guru yang sedang berbicara, dan masih banyak lagi. Apa itu perkataan yang bermanfaat? Perkataan yang bermanfaat itu perkataan yang benar, membawa kebaikan dan keselamatan. Jadi contoh perkataan yang bermanfaat itu seperti pelajaran, tips, dan masih banyak lainnya. Tahu nggak kenapa kita harus berkata yang bermanfaat? Karena Rasulullah telah bersabda di hadis Bukhari, keselamatan manusia tergantung pada kemampuannya menjaga lisan. Allah telah berfirman di surah Aqaf ayat 18. Jagalah lidah kita, tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Karena lisan ahli ibadah bisa masuk neraka loh. Nah, hadis riwayat Ahmad, wahai Rasulullah, ada wanita yang terkenal dengan banyak sholat, puasa, dan sedekahnya. Tapi ia menyakiti tetangganya dengan lisannya. Maka Rasulullah pun menjawab, dia di neraka. Sahabat bertanya lagi, wahai Rasulullah, apakah kami akan dihukum atas setiap kata yang terucap? Rasul pun menjawab, tidak sedikit manusia yang tergelincir ke dalam neraka karena lisannya. Lalu, bagaimana cara kita agar bisa berbicara yang bermanfaat? Nah, berikut 5 cara agar perkataan kita bermanfaat. Yang pertama, banyak membaca buku. Yang kedua, berpikir sebelum berkata-kata.
Yang ketiga, bersama pada orang yang benar. Yang keempat, tinggalkan perkataan yang sia-sia. Yang kelima, berbicara sesuai topik yang dibicarakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seiring berjalannya waktu, banyak pemuda dari suku Island dan suku Ocean yang merantau, baik dengan tujuan menuntut ilmu agama atau ilmu yang lain. Penampilan selanjutnya ditampilkan oleh Rangga, Albara, Reswa, Afika, Afif, Eksperimen Math Science. Beri tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua botol bekas, cuka 50 ml dan 100 ml, gelas takar, soda kue, corong, air 50 ml. Bagaimana caranya? Ikuti saja teman-teman. Oke. Jadi yang pertama adalah pilihlah salah satu botol. Kan ini ada dua botol. Yang satu botolnya ada yang diisi cuka dan air, serta botol yang diisi cuka saja. Setelah itu Ukur air dan cuka, lalu masukkan ke botol. Pak, ini baru dibuka nih Pak kali. Tutupnya Pak kali. Tutupnya masih sudah. Oke, setelah itu masukkan soda kue ke dalam balon. Ini sudah selesai. Oke. Lalu pasangkan balon ke leher botol.
Setelah itu kita akan memberdirikan botol. Kita akan coba botol yang pertama. Semua siap ya? Bapak-bapak, ibu-ibu. 1, 2, 3. Setelah itu kita akan lanjut ke botol yang kedua. Kita akan memberdirikannya. Apakah lebih besar dari yang ini atau lebih kecil? Siap ya? 1, 2, 3. Nah, pecah. Gak apa-apa. Pecah. Tapi mengapa ya balonnya bisa mengembang? Itu karena reaksi cuka dan soda kue. Setelah ini Profesor Rangga akan menebak umur kalian. Silahkan Profesor. Sebelum itu, apa ada Bapak Ibu yang bersedia membantu saya? Kalau nggak ada, saya tunjuk ya. Itu, Ibu. Ibu membawa, ibu namanya siapa? Ibu namanya siapa? Ibu membawa HP? Bawa HP-nya. Oh iya. Silakan dikerjain. Benar. Buka aplikasi kalkulator. Pilih angka favorit 1 sampai 10. Angka favorit. Ini Rangga boleh lihat apa enggak? Enggak boleh. Oh iya. Dikali 2. Dikali 2. Dikali 2. Untuk pakai kalkulator. Ditambah 5. Ditambah 5. Sama dengan dikali 50. Kali 50. Ditambah 1772. Tambah 1772. Sama dengan kurangi tahun lahir. Dikurangi tahun lahir. Kenapa pakai tahun lahir sih, Profesor? Ya, sama dengan udah. Angka pertama angka favorit, angka kedua dan angka ketiga adalah umur. Ya betul. Wah, hebat sekali Profesor Rangga. Ya sudah. Kembali. Ya, boleh kembali. Sekian presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini suku Ocean dan suku Island dengan damai dan bahagia, mereka saling menghargai dan dapat bekerja sama. Tidak ada lagi pertikaian dan air mata. Kedua suku ini mulai bisa mengolah kekayaan alam di pulau tersebut. Kebudayaan mereka berubah dan berkembang pesat. Kedua suku ini mulai banyak diperbincangkan di dunia luar. Interaksi positif mengarah kesatuan, interaksi negatif mengarah pepecahan. Gotong royong diskusi, ayo saling membantu. Itu interaksi positif untuk jaga hubungan. Ayo saling hormati dan juga toleransi, tenggang rasa sesama. Interaksi berulang, jadikan
Interaksi positif mengharap persatuan, interaksi negatif mengharap perpecahan. Gotong royong diskusi, ayo saling membantu. Itu interaksi positif untuk jaga hubungan. Ayo saling hormati dan juga toleransi, tenggang rasa sesama. Interaksi berulang jadi kebiasaan dan akhirnya jadi kebudayaan. Interaksi positif mengharap persatuan, interaksi negatif mengharap perpecahan. Gotong royong diskusi, ayo saling membantu. Itu interaksi positif untuk jaga hubungan. Ayo saling hormati dan juga toleransi, tenggang rasa sesama. Interaksi berulang jadi kebiasaan dan akhirnya jadi kebudayaan. Wah, tidak terasa ya Yusuf, kita sudah berada di ujung acara. Benar Aura, semoga ayah bunda menikmati penampilan kita ya. Amin. Yusuf, ini tadi ada titipan dari wali murid untuk manajemen dan dewan guru loh. Dimohon kepada Pak Jamal dan Bu Ailin serta Mama Yusuf Akbar Alvaro, Bu Cindy Francisca untuk menuju ke atas panggung. Mama Yusuf dimohon untuk hadir. Terima kasih Bunda ya. Persembahan dari kami dari anak-anak kelas 5 kepada Bapak Ibu Guru dimohon untuk menuju ke atas panggung. Satu, dua, tiga. Bun. Sudah. Dikasihkan. Kami mewakili manajemen dan Dewan Guru mengucapkan terima kasih kepada para wali murid. Oh ya Aura, teman-teman tadi dibantu make up oleh Raditya Rizky. Keren ya? Wah iya, keren banget. Oh iya Yusuf, teman-teman kita semua juga membuat kompilasi video loh. Kemudian dibantu menggabungkan oleh Zebi. Emang keren semua ya teman-teman kita tuh. Beri tepuk tangan yang meriah. Baiklah, sebelum kita akhiri ada persembahan terakhir
terakhir dari kami semua untuk ayah dan bunda tercinta. Sekian dari kami selaku narator meminta maaf atas semua kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruntuk ayah dan ibu dari kami yang mencintaimu. Ada malaikat tak bersayap yang selalu menjagaku, memberikan kasih sayang yang tulus. Lantunan doanya terdengar tatkala menantikan kehadiranku. Mereka telah mencintaiku bahkan sebelum aku melihat dunia. Doa yang teriring menggetarkan langit. Aku dengar setiap ucapannya adalah doa. Keduanya menata lisan agar kebaikan selalu menghampiriku. Beribu cobaan mereka hadapi, kerikil kecil dan lembah yang curam mereka lalui. Bahkan gunung yang terjal mampu mereka daki. Hanya untukku, untuk kebaikanku, untuk semua kebahagiaan. Kadang aku tak sejalan dengannya. Rengekan dan tangisanku sering merisaukan pikirnya. Rengekan manja selalu aku jadikan senjata. Dan nyatanya itu ampuh. Ibu, terima kasih telah melahirkanku. Ibu, terima kasih atas kasih sayang yang kau berikan. Ayah, terima kasih atas keringat dan peluh yang telah menetes. Akan kutata lakuku, ku perbaiki perkataanku, dan kutiti jalan lurus itu. Ku mohon doakan setiap langkahku. Terima kasih sudah memberikanku kesempatan belajar dan bermain di sini, di SD Unggulan Permata Jingga. Di sini aku menemukan kawan dan sahabat sejati. Memiliki guru yang sabar, telaten, juga kompeten. Ayah, ibu, doakan aku dalam kesabaran ya. Suatu saat aku pasti membuatmu bangga.
Oh, so sweet. Pakol nih aja tuh. Belum mama belum. Terima kasih Mas sudah merawat kita sampai sekarang ini. Terima kasih sudah merawat aku. Terima kasih ya Mas sudah merawat aku. Lama baca rekoran. Agak. Oh, ini ikut nangis. Sedih ya, itu sedih terharu. Itu terharu. Oh, kakak dulu, kakak dulu. Ayo kakak. Ayo kakak ini. Ibu dan
Saya sangat berterima kasih sama sekolah SD UPJ ini karena sudah membuat anak saya menjadi dewasa. Apapun itu, sangat terima kasih sama SD UPJ. Kesan saya tidak ada kata sempurna di dunia ini. Kita harus mencari semuanya itu di sekolah ini, dan pembelajaran apapun itu tidak ada yang pokoknya saya tidak bisa kata apa-apa. Terima kasih SD UPJ. Terima kasih atas semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Kesan saya selama anak saya sekolah di sini, kebetulan anak saya adalah siswa baru di sini di kelas 5. Kesan saya di sini pelajaran atau pendidikan mengenai karakter building di sini luar biasa sekali. Banyak sekali mengajarkan anak saya mengenai kemandirian, kepribadian yang lebih bersosialisasi dengan teman-temannya. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah membimbing dengan sabar anak saya selama sekolah di sini. Luar biasa, saya benar-benar merasakan sekali kasih sayang dari Bapak Ibu guru juga teman-teman yang ada di sekolah sini. Terima kasih. Kesannya selama 1 semester sudah belajar offline di sekolah, memberikan progres yang luar biasa untuk anak saya dan juga teman-temannya, siswa-siswa yang ada di SD UPJ. Harapannya semoga SD UPJ terus berkembang, membangun generasi bangsa, anak-anak bangsa yang luar biasa. Terima kasih kepada guru-guru dan manajemen SD UPJ yang telah memberikan ruang yang begitu luas dan tempat untuk anak-anak kami bisa bertumbuh dan berkembang sesuai dengan bakat dan talentanya. Terima kasih kepada sekolah SD Unggulan Permata Jingga sehingga acara kita hari ini berjalan sangat meriah sekali. Ini adalah acara panen raya pertama di SD Unggulan Permata Jingga. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada ayah bunda wali murid sehingga segala sesuatunya sangat berjalan dengan baik dan bisa sesuai dengan rencana. Anak-anak senang, Bapak Ibu guru juga bangga kepada anak-anak dan tentunya orang tua terharu dan juga senang. Terima kasih.